بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وتجرد الرجل عند الإحرام من المحيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. طيب ثم ويتجرد الرجل عند الإحرام. فصل ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المحيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحلقه وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة. وفي جميع ذلك الفتية إلى عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. ومن فتاه الآن نخطو إلى مسألة جديدة، محظورات الحج والعمرة ya, mahzurat al-haji wal umrah, hal-hal yang dilarang selama aktivitas haji dan umrohnya itu masih dilakukan ya. Nah, tapi sebelum masuk dilarangnya aktivitas haji, kapan atau apa saja yang dilarang dalam aktivitas haji dan umroh itu dalam kondisi apa gitu ya? Maka jawabannya adalah dalam kondisi ihram. Jadi kalau misalnya sudah tidak ihram lagi, misalnya seperti sudah tahallul pada tanggal 10 Dzulhijjah, lalu bersiap untuk melakukan mabit di Mina. Mabit di Mina yang sudah tidak lagi pakai baju ihram, maka nggak ada masalah melakukan beberapa hal yang nanti akan kita sebutkan. Nah, makanya yang dimaksud dengan mahdurat ini, hal-hal yang dilarang ini adalah ketika masih menggunakan pakaian ihram. Nah, bagaimana kemudian seorang yang melakukan ibadah haji itu dianggap memakai pakaian ihram? Nah, qala Syekh Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihrami minal makhit. Wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihram minal makhit. Jadi ketika dia memakai baju ihram atau saat melakukan ihram haji, maka menggunakan pakaian yang yatajarrad minal makhit, ya, yang tidak tidak terjahit gitu ya. Jadi pakaian yang tidak ada sambungan antara beberapa kainnya dengan menggunakan jahitan. Dia tajarrud itu artinya tidak terpisah ya, terlepas ya dari al-makhit, dari jahitan. Nah, jadi artinya pakaiannya itu memang kain lepas yang tidak disambung dengan kain yang lain ya. Jadi tidak menggunakan pakaian yang berjahit, istilahnya begitu. Begitu juga wayal basu izaron waridaan abyadain, dan bagi seorang laki-laki khususnya ya, ketika melakukan ihram menggunakan dua potong kain ya, dua potong kain. Yang pertama adalah izar itu untuk sarung diselempangkan antara pusar sampai ke kedua kakinya, waridaan abyadain yaitu kemudian rida ya, rida itu apa bahasa kita, ya serban lah untuk menutupi badannya, dan dua-duanya berwarna putih ya. Jadi ini pakaian selama ihram, yang nanti selama melakukan ihram dilarang melakukan hal-hal yang nanti akan kita sebutkan. Baik, mad dalil ala hadza ala hadhil kaifiyah ya fi lubsil libas 'inda al-ihram. Rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ba'dama tarajjala waddahana. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru berangkat dari Madinah untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Nah, beliau sebelum melakukan ihram, sebelum memakai baju ihram, beliau menyisir dulu rambutnya dan juga memakai minyak wangi atau minyak rambut.
Dia artinya begini, disunahkan sebelum pakai baju ihram itu mandi, intinya bersih-bersih badan. Izarahu wa ridaahu. Lalu beliau memakai izar dan ridaknya, memakai sarung. Ustaz, suaranya putus-putus lagi, Ustaz. Serbannya tadi, huwa wa ashabu. Gimana? Masih bermasalah suaranya? Sudah jelas lagi ya, Akhwat? Sudah, lumayan, Ustaz. Wala bisa. Jelas, Ustaz. Masih putus? Wala bisa izarahu baridaahu huwa wa ashabuhu. Putus? Jelas, Ustaz. Baik. Falam yanha an syai'in minal ardiyati wal azuri tulbas. Ya, dan beliau falam yanha an syai'in. Gimana? Masih putus? Enggak, Ustaz. Sudah jelas, Ustaz. Suara robot ya tadi. Nah. Sudah. Intinya Rasulullah SAW memakai izar dan rida ya. Falam yanha an syai'in minal ardiyati wal azuri tulbas. Jadi tidak melarang tidak melarang jenis apapun dari sarung dan rida. Jadi jenis apapun tidak dilarang. Yang penting tidak terjahit dalam arti antara dua pakaiannya. Tarajjala syaraha sya'rahu. Nah, tadi ada kata-kata Nabi SAW ba'dama tarajjala. Tarajjala artinya menyisir rambut. Iddahana wa atib wa nahwa. Iddahana itu menggunakan wangi ya sebelum memakai baju ihramnya. Ya. Nah, jamak dari ridaun ridaani ardiyah. Wa jamak dari izar izarun izaroni azur. Ya, azurun. Nah, ini jamak dari rida ardiyah, jamak dari izar azur ya. Rasulullah SAW intinya memerintahkan untuk memakai dua pakaian ini tadi. Wa kaunuha bayadha, adapun kenapa bayad ya. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Jadi jenis bahannya sih nggak ada masalah, apapun boleh, yang penting tidak menggunakan bahan yang haram ya. Misalnya tidak pakai sutra dan seterusnya. Nah, jadi bahannya bisa apa saja, yang penting berwarna putih dan juga tidak zat dan rida yang khusus ya kalau sekarang ini ya. Jadi kita tidak sulit-sulit untuk memilih bahan dasar kainnya. Wa istahabbu lahu an yaghtasila thumma yatatayyab wa yalbas thiyabal ihram. Nah, sebelum melakukan ihram ya disunahkan untuk mandi, bahkan memakai sunnatul ihram, lalu kemudian melakukan ihram. Itu maksudnya memakai pakaiannya lalu kemudian berniat untuk melakukan ihram haji di miqat ya. Rawal Bukhari an-Nafi qala kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza arada al-khuruj ila Makkah iddahana biduhnin laysa lahu raihati thumma ya'ti Masjidil Hulaifah fa yusalli, lalu mendatangi Masjidil Hulaifah sebagai tempat miqatnya untuk mendirikan ibadah sholat sunnatul ihram tadi. Yarkab ya, lalu beliau menaiki kendaraannya wa idastawat bihi rahilatahu qa'imatan ahram. Nah, ketika posisi kendaraannya sekitar ihramnya ya, kalau kita sih sebenarnya ihramnya tidak mesti ya harus di atas tunggangan kuda atau tunggangan unta ya, repot juga kalau harus pakai baju ihram saat di atas unta. Kalau orang Indonesia bukan di atas unta pakai baju ihramnya ya, saat di pesawat. Berarti di atas
apa namanya, tunggangan di udara itu. Bahkan ada yang sudah pakai baju ihram sejak di rumah. Di rumah jangan tuh pakai ihram. Bahkan ada yang kemudian pakai baju ihramnya di Jeddah. Nah, ini ada perdebatan memang ya. Ada perdebatan di antara ulama di Indonesia terkait dengan kapan memakai baju ihram ini diwajibkan ya. Ada yang mengatakan saat di pesawat ketika melewati posisi Yalamlam. Ada juga yang mengatakan ya saat sudah landing ya ke bandara Jeddah. Nah, ini ada perdebatan tentang masalah pakai baju ihram ini. Ya, kalau untuk kehati-hatian sebaiknya maka setiap pakailah baju ihram itu sebelum naik pesawat, lalu bisa dilapisi dengan pakaian apalah gitu yang menjadi seragam biasanya ya. Nanti ketika di posisi pesawat dan sudah diinformasikan mau melewati mikot, ya udah lepas ya baju-baju tersebut dan hingga memakai baju ihram saja. Menghindari perdebatan tentang apakah wajib membayar dam kalau misalnya dia pakai baju ihramnya itu di Jeddah. Ya kalau misalnya pakai baju ihramnya sedang di pesawat ketika melewati Yalamlam, semua sepakat itu nggak ada dam, semua sepakat ya tidak ada dam. Yang diperselisihkan adalah ketika itu dipakai saat sudah di Jeddah. Nah itu yang diperselisihkan karena mikotnya bukan di Jeddah sebenarnya untuk orang Indonesia ya. Tapi intinya sih semua sepakat sahnya ibadah haji ya, mau dipakai dimanapun, bahkan sekalipun melewati mikot kita sepakat karena ihram di mikot itu hukumnya wajib haji saja, bukan rukun. Ya, ihram di mikot itu hanya wajib haji tapi bukan rukun ya. Namun ya tentu daripada bayar dam lebih baik ya hindari untuk tidak meninggalkan yang wajib. Baik. Ini adalah awal ya sebelum masuk kepada hal-hal yang dilarang, yaitu ketika memakai baju ihram dan bagaimana baju ihram itu dipakai. Nah, faslun. Nah, ketika dalam kondisi berihram ya ibadah haji ataupun umroh, yahrumu 'alal muhrim asyratu asya, diharamkan bagi orang yang sudah memakai baju ihram, artinya sudah memulai aktivitas haji dan umrohnya dengan belum tahallul, sampai sebelum dia mencukur rambutnya pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melepas baju ihramnya, diharamkan atasnya ada 10 hal. Ada 10 hal. Yang pertama adalah lubusul makhil. Lubusul makhil. Ya, menggunakan pakaian yang lain yang itu terbuat dari pakaian yang terjahit dengan jenis kain yang lain. Ya. Nah, itu dilarang selama masa pakai baju ihram. Wa taqtiyatur ra'si minar rajul, kemudian menutup kepala dengan sesuatu, pakai topi, pakai kopiah, pakai peci. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi aktivitas haji bagi laki-laki ini harus terbuka kepalanya. Wal wajah minal mar'ah. Nah, sedangkan kalau untuk wanita, kepalanya dibuka atau ditutup ya akhwat. Ditutup Ustaz. Ditutup Ustaz. Kalau wanita kepalanya dibuka atau ditutup? Tutup Ustaz. Tutuplah Ustaz. Jadi kalau laki-laki seluruh kepalanya dibuka, sedangkan kalau wanita wajahnya. Maka yang pakai cadar pun dibuka. Yang pakai cadar pun dibuka dalam aktivitas ibadah haji. Nah, inilah ya ujian bagi laki-laki ya yang selama ini mungkin tidak ada ya, bukan kepala dilepas ya. Sedangkan kalau wanita wajahnya yang tidak ditutupi oleh kain. Dilarang apa dasarnya ya? Rawal Bukhari wa Muslim ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayal Rasul mengatakan Ustaz suaranya Ustaz putus-putus lagi suaranya. Semua ya? Semua yang begitu ya? Ya, Ustaz. Maksudnya mendengar saya begitu ya? Masih putus? Gimana? Masih Ustaz. Basu minat dia kumuso. Masih? Di saya sudah jelas Ustaz. Oh, ada yang enggak ya? Jadi Rasul melarang seseorang menggunakan pakaian al-kumuso yang berwujud komis. Ya. Nah,
Nah, jadi al-khumusa itu jamak dari khomis. Al-khumusa jamak dari khomis. Nah, itu nggak boleh. Ya. Wala imamah, dan juga tidak boleh menggunakan imamah. Imamah itu penutup kepala. Imamah penutup kepala yang biasa dililitkan di atas kepala. Wala sarawilah, begitu juga. Kemudian Nabi juga melarang wal baronis. Al baronis jamu burnus, wa huwa kullu taubin yang multasikun bihi ghita'ur ras. Nah, burnus itu pakaian yang biasanya juga ada penutup kepalanya. Ini kalau kalian misalnya melihat ada orang yang pakai jubah biasanya, lalu ada kupluk kepalanya ya, ada kupluknya. Nah, itu namanya disebut orang menggunakan sepatu. Ya, sepatu yang biasa juga ada jahitannya gitu ya. Sepatu yang ada jahitannya itu dilarang. Begitu juga Nabi melarang ya illa ahadun la yajidun na'laini fayalbasul khuffain. Nah, kecuali kalau seseorang memang tidak memiliki dua sandal yang tidak berjahit, maka boleh saja sebagai keringanan untuk dia menggunakan khuf. Ya wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Tapi dipotong khufnya itu ya yang dua mata kaki. Jadi khuf itu biasanya menutupi mata kaki. Ya, khuf itu sepatu yang biasanya menutupi kedua mata kaki. Tapi kalau memang terpaksa akan dipakai ya dan tidak ada sandal lain kecuali khuf itu untuk ibadah haji, maka Rasul memerintahkan untuk dipotong dan terbuka kedua mata kakinya. Ya, terbuka kedua mata kakinya. Wala talbasu minat thiyabi ma massau za'faron aw warsh. Ya, lalu Rasul juga melarang za'faron ya, nabatun sabgha ya. Jadi dipercikan minyak za'faron ya, itu dilarang. Artinya tidak menggunakan izar dan rida yang itu sudah terkena oleh minyak za'faron. Warush, harus juga minyak wangi lah ya. Ini jenis minyak wangi nih. Nabatun asfar yusbag bihi, yaitu tanaman yang biasanya dipakai untuk mewarnai pakaian yang berwarna kuning ya. Nah, jadi itu juga dilarang. Zadal Bukhari, dan kemudian ditambahkan oleh dalam riwayat Imam Bukhari, wala tantaqibul mar'atu wala talbasul quffazain. Nah, adapun bagi wanita maka dilarang untuk menggunakan tantaqib ya, menggunakan niqab ya. Tantaqibu tughatti wajhaha, yaitu pakaian yang menutup wajahnya, niqab. Itu dilarang bagi seorang wanita yang sudah melakukan ihram ya, dan juga dilarang untuk menggunakan quffazain, memakai qufaz. Al-quffazaini tasniyatu quffaz wa huwa ma yalbasu fil yadaini wa yuzaru ala as-sa'idain. Jadi wanita dilarang untuk memakai pakaian yang biasa dililitkan di kedua tangan ya. Apa kuffaz itu ya? Bahasa kalian apa kuffaz ya? Yang kemudian itu biasa dililitkan sampai ke sa'id. Apa ya kuffaz? Hah? Ada nggak tahu arti kuffaz? Pakaian wanita kuffaz. Kayak sarung tangan gitu. Manset, Ustaz. Nah, Manset. Sarung tangan atau manset tangan gitu. Manset. Iya, Ustaz. Mungkin. Yang biasanya menutup ini ya, punggung tangan ya. Hah? Iya, Ustaz. Nah, biar tangannya nggak kering sama panas, nggak hitam ya kalau naik motor. Sarung tangan, Ustaz. Sarung tangan, ya semacam sarung tangan lah ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tangan perempuan itu ya dhahran wa batnan itu bukan aurat. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya telapak tangan wanita itu punggungnya ataupun dalamnya bukan aurat. Tapi ini dilarang ya dalam konteks ibadah haji ya, untuk tujuan apapun lah gitu. Atau misalnya ikut, kalau di luar ibadah haji apakah atas dasar dia sebagai aurat misalnya ya, sebagian mazhab mengatakan aurat, atau misalnya sebagai tujuan agar tidak melorotnya lengan. Biasanya untuk ini ya, biar kalau melorot pakaian lengan itu masih tertutupi oleh manset tadi, itu tujuannya ya, pakai kupas itu. Nah, jadi intinya dilarang selama itu ibadah haji. Ya, makanya ketika seorang wanita melakukan ibadah haji dikhawatirkan lengan pakaiannya itu meleret ke bawah ya, harus refleks ditutup gitu ya. Karena ini juga ujian ketika mereka melakukan ibadah haji.
Baik, qala Syekh Al-Bugha wa talbasul mar'ah ma aradat min athiyabil makhita wa ghairiha. Dan boleh bagi seorang wanita yang menggunakan pakaian apapun yang penting menutupi auratnya dan tidak menutup wajah dan tidak menutup kedua tangannya tadi ya, kupas tadi ya. Walaupun pakaian itu berjahit, nggak ada masalah bagi wanita. Yang dilarang hanya bagi laki-laki saja. Wala tadhar ma'adal wajh wal kuffain, dan tidak boleh dia membuka bagian tubuhnya ya kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangan. Wa in khasyal fitnah yasataratha wa fadat. Tapi kalau dia khawatir fitnah, artinya dia khawatir misalnya kebiasaannya memakai cadar dan tidak nyaman kalau cadarnya dilepas misalnya ya, maka dalam hal ini boleh wanita itu tetap menggunakan cadar, tapi disyaratkan nanti diwajibkan harus membayar fidyah ya, membayar dam ya. Jadi ini termasuk wajib haji tapi tidak membatalkan haji kalau memang si wanita tetap ingin menutup wajahnya, tapi sekali lagi harus membayar dam ya, harus membayar fidyah wa fadat. Baik. Cuma yang dilarang lainnya adalah sebelumnya ya. Jadi tarjil itu artinya menyisir ya. Dan dilarang untuk tarjil sya'ri. Melarang untuk kemudian menyisir rambut. Nah, alasannya kenapa kok dilarang bagi laki-laki itu yang tidak dibolehkan ya, yantifu asy'ar lital talabudin ya, litalabudin wa nahwi wa illa fa huwa makruhun lil tidak ada kemungkinan rontoknya rambut, hukumnya hanya makruh saja ya, hukumnya hanya makruh saja, seperti orang yang berpuasa lalu dia berkumur-kumur dengan berlebihan, nah itu hukumnya makruh. Maka menyisir rambut juga seperti itu. Tapi kalau dipastikan rambutnya jatuh ya, rambutnya itu kemudian rontok seperti berkumur-kumur yang dipastikan akan tertelan, maka tidak boleh melakukan hal larang untuk mencukur rambut ya selama masih pakai baju ihram dan belum menyelesaikan rukun-rukun haji sebelum tahallul. Liqaulihi ta'ala wala tahliku rusakum hatta yablughal hadyu mahillah. Ya, dan janganlah mencukur rambut kalian ya sampai sampai kepada hadyu ya, sampai kepada tempatnya yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu juga dilarang wa taqlimul adzafir. Ya, dilarang untuk memotong kuku. Kiasan 'ala sya'ri. Ya, dikiaskan kepada rambut walima fihi minat tirfah ya, minat tarfa minat tirfah ya, ini karena termasuk bagian dari perbuatan yang sia-sia katanya begitu ya. Walhaj gimana, ada di buku kalian bacanya gimana nih? Al-walhaj ash'atha, al-haj ash'atha ya. Jadi orang yang ibadah haji itu harus menampakkan dirinya di hadapan Allah dan seperti orang yang memang betul-betul membutuhkan Allah. Maka dia digambarkan ash'atu akbar ya, orang yang kondisinya itu betul-betul ya seperti orang istilahnya ya, orang yang memang lagi butuh sama Allah gitu. Maka pakaiannya sangat sederhana ya, tidak, tampilannya sangat sederhana, bahkan mau kuku pun nggak boleh gitu ya. Nah, untuk menampilkan bentuk ketundukan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kama ja'a fil khabar ay mutalabbidus sya'ri ya'luhul gubar, itu seperti orang yang rambutnya sedikit agak acak-acakan karena terkena dengan debu jalanan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ash'atu akbar ya. Jadi intinya larangan untuk tidak mencukur rambut, larangan tidak memotong kuku itu agar tampilannya di hadapan Allah betul-betul kepada bentuk kemutlakan dalam ketundukan kepada Allah.
maka dilarang. Tapi larangan ini ya akhwat itu tidak membatalkan ibadah haji ya kalau terlanggar ya. Hanya saja kewajibannya nanti akan disebutkan membayar fidyah. Ya. Begitu juga dilarang untuk atib memakai wangian kalau sudah pakai baju ihram. Jadi kalau sebelum pakai baju ihram malah boleh. Tapi kalau setelah memakai baju ihram malah tidak boleh. Ya. Lima rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ya waqastu nabi rajulin muhrimin awwaq wukisat ya. Bi rajulin muhrimin waqasat bi rajulin muhrimin naqatuhu faqatalathu. Jadi kata Ibnu Abbas, pernah suatu peristiwa terjadi ketika seseorang melakukan ibadah haji di mana naqatu kan kakinya itu menendang seorang yang sedang muhrim. Jadi pernah terjadi peristiwa di mana ada seseorang meninggal karena dia ditendang oleh untanya. Faqatalathu, lalu kemudian dia mati. Fa'ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian jenazahnya tadi dibawa kepada Rasulullah dan Nabi mengatakan irsiluhu wa kafinuhu. Jadi karena dia tadi statusnya adalah sedang muhrim ketika ibadah haji, maka jenazahnya itu kepalanya tidak ditutupi. Jadi kain kafannya hanya sampai ke lehernya saja ya. La tughtu ra'sahu wa la taqrabuhu tiban, dan juga jangan dikasih wewangian kata jenazahnya. Fa innahu yub'atsu yuhil dalam kondisi ihram. Jadi ada keistimewaan dalam masalah pengkafanannya ya, karena nanti dia akan menjadi saksi ketika dibangkitkan di hari kiamat. Wa fi riwayatin fa innahu yub'atsu mulabbiyan, dalam riwayat yang lain disebut dia akan dibangkitkan dalam kondisi membaca talbiyah ya. Wa qasat aidaqat unuqah. Jadi berdasarkan hadis ini ada kata-kata la tughtu ra'sahu wa la taqrabuhu wa la tuqribuhu tiban ya, jangan diberi minyak wangi. Padahal sudah meninggal ya. Dan orang yang meninggal itu ya akhwat, kalau dalam kondisi normal ya, kalau dalam kondisi normal jenazah itu dikasih uangnya tidak? Sunnah nggak jenazah itu dikasih uangnya? Bukan haji. Disunahkan. Disunahkan ya, karena kalau misalnya tidak dikasih wangian dan khawatir tubuhnya menimbulkan bau tak sedap, itu akan bisa menjadi seni fitnah. Nah, makanya para ulama menganjurkan untuk diberi wangian, khususnya ketika ada yang takziah gitu kan, dia tidak menjadi omongan-omongan tidak enak. Nah, jadi disunahkan pakai wangian ini sekaligus untuk mendatangkan rahmat Allah melalui malaikat-malaikat yang suka menghadiri tempat-tempat yang wangi. Nah, jadi itu anjurannya. Nah, tetapi kalau dalam ibadah haji malah dihindari gitu ya. Orang yang meninggal dalam kondisi ihram malah dihindari. Nah, ini yang menjadi keistimewaan bagi orang yang dalam kondisi meninggal ketika sedang ihram. Kemudian dilarang juga waqatlus sayd. Ya, dilarang waqatlus sayd, membunuh hewan yang ada di tanah haram. Membunuh hewan buruan yang ada di tanah haram itu dilarang, kecuali hewan yang memang mengganggu ya. Kalau hewannya mengganggu misalnya seperti ular, kemudian seperti tikus misalnya atau kalajengking, maka itu boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Tapi di sini adalah hewan-hewan yang dia tidak mengganggu. Makanya kalau misalnya di Masjidil Haram itu ada burung berkeliaran gitu ya, ada hewan-hewan liar tapi dia tidak mengganggu misalnya, itu dibiarkan ya. Karena itu dilarang untuk dibunuh. Liqaulihi ta'ala wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma, yakni ay muhrimin. Nah, dilarang untuk kalian berburu hewan-hewan yang ada di darat ketika dalam kondisi ihram. Baik. Kemudian yang berikutnya dilarang juga melakukan akdun nikah, melakukan akad nikah. Nah, ini nggak boleh nih ya, nggak boleh misalnya mengambil sensasi. Wah, biar nanti terkenal, ya, biar nanti viral, ya akhirnya membuat suatu sensasi. Saat sedang ihram di Mekah ngadain akad nikah, ini nggak boleh gitu ya. Nah, itu jadi nggak dibenarkan karena haram untuk melakukan akad nikah saat masih ihram. Rawah Muslim an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yankihul muhrimu wala yunkah.
Ya, tidaklah seseorang yang muhrim itu menikahi atau dinikahkan. Jadi laki-laki menikahi, jadi gini, laki-laki yang muhrim nggak boleh menikahi wanita meskipun dia tidak ihram wanitanya. Nah, jadi bisa jadi yang ibadah haji itu laki-laki, wanitanya tidak, maka tetap tidak boleh, tidak sah nikahnya. Begitu juga tidak boleh dinikahkan. Ada seorang wanita yang sedang ihram haji dinikahkan kepada laki-laki yang tidak sedang haji, itu pun tidak dibolehkan. Jadi tidak mesti ya, Akhwat, tidak mesti yang dilarang menikah ini dua-duanya sedang ihram, tidak. Ya, intinya akad nikah itu tidak sah kalau salah satu di antara dua mempelai sedang dalam kondisi ihram. Tidak disyaratkan dua-duanya. Ya, salah satunya saja maka akad nikah tidak sah. Ya, baik. Begitu juga dilarang al-wata, melakukan hubungan seksual. Ya, bagi yang sudah bersuami istri dilarang melakukan hubungan seksual selama selama ihram tadi wal mubasyarah bisyahwat, atau melakukan percumbuan yang bisa mendatangkan syahwat. Nah, itu dilarang ketika dalam kondisi ihram. Nah, dasarnya adalah ayat Al-Qur'an, ya liqaulihi ta'ala al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dilarang untuk rafas. War rafas maknanya al-jima'. Wa yutlaqu ala muqaddimat bihi minal mubasyarah wa nahwiha. Dan termasuk dalam hal ini adalah percumbuannya. Ya, jima itu kan bertemunya dua kelamin, tapi bukan hanya jima saja, tapi juga larangan untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada jima. Baik, maka ini dilarang ketika sedang ihram. Tsumma qala wa fi jami'i dzalikal fidyah. Wa fi jami'i dzalik, ya, dalam setiap larangan-larangan yang tadi sudah disebutkan dari sejak taklimul azofir, kemudian halqus sya'ar wa tasjilu sya'ar, ya, dan seterusnya sampai masalah al-wat'u, kemudian al-mubasyarah bisyahwa ini, maka semuanya kalau misalnya satu di antaranya itu ada yang dilakukan, wajiblah dia membayar fidyah. Ya, wajib dia membayar fidyah. Tidak membatalkan haji sih, tapi wajib membayar fidyah. Nah, nanti fidyahnya apa akan disebutkan ya setelah ini. Illa aqdan nikah fa innahu la yanaqid. Nah, di samping itu juga untuk akad nikahnya ini tidak sah. Jadi akad nikahnya harus difasak, dibatalkan, ya. Akad nikahnya tidak sah atau batal. Nah, ai la yasih fala yajibu fihi syai'un li annahu lam yahsul bihil maksud. Nah, tapi yang jadi masalah ya, akhwat, kalau misalnya ada orang yang melakukan akad nikah saat ihram, akad nikahnya tidak sah, dibatalkan, tapi dia tidak wajib membayar fidyah. Ya, illa aqdan nikah. Jadi tidak wajib membayar fidyah, namun nikahnya sia-sia, tidak sah, gitu ya. Haji tetap sah. Sedangkan kalau menikah, haji tetap sah, tidak wajib bayar fidyah, tapi konsekuensinya adalah pada akad nikahnya yang tidak sah. Baik. Ai la yasif wala yajib. Fala yajibu fihi syai'. Fala yajibu fihi syai'. Jadi kalau sudah terlanjur terjadi akad nikah, tidak ada kewajiban membayar fidyah fil farji. Nah, wala yufsiduhu illal wat'u fil fard, dan tidaklah kemudian ibadah hajinya itu rusak kecuali kalau terjadi hubungan seksual dengan bertemunya dua kelamin. Wala yakhruj minhu bil fasad. Tapi kalau hanya percumbuan, nah itu maka tidak merusak ibadah haji. Jadi kalau percumbuan ya dilarang, wajib bayar fidyah, hanya saja tidak sampai membatalkan ibadah haji. Tapi kalau rafi haji wa yutimmu wa in kana fasidan. Nah, namun dia tetap wajib menyempurnakan ya haji dan umrohnya kalau memang sudah terlanjur berhubungan seksual meskipun dianggap rusak ibadah hajinya. Rusak di sini, apakah maksudnya rusak dalam arti batal hajinya dan wajib diqadha, atau kayaknya sih maksudnya hajinya batal gitu. Jadi haji walaupun ibadah hajinya batal, tetap dia wajib menyempurnakan sampai selesai. Walaupun nanti akan diqadha di di kesempatan yang lain. Liqauli ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrohmu. Wa yajibu ma'adzalika al-qadha walau kana al-hajju tatawwu'an. Dan tetap dia wajib mengqadha. Dia sunnah. Tapi qadhanya wajib, ya. Jadi mengqadha ibadah haji yang rusak gara-gara hubungan seksual ini hukumnya wajib, ya.
Rawa Malik fil Muwatta annahu balaghahu anna Umar bin Al-Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum su'ilu an rajulin asaba ahlahu wa huwa muhrimun bil haji faqal yanfudhani adiyu asaba ahlahu jama'a zawjatahu ya yanfudhani yastamirrani fi a'malil haji qabil al-'am al-thani li 'amihi alladhi afsada fi hajjahu al-hajj sayati bayanu fi fasl thalith. Jadi orang yang membatalkan hajinya atau orang yang merusak ibadah hajinya dengan hubungan dalam rangka untuk yang dia nih liwajhihima hatta yaqdiya hajjahuma. Dia tetap melanjutkan ibadah hajinya sampai selesai, tetapi di tahunnya akan datang ya summa alaihi mahajjun qabil, dia harus mengqadha ibadah hajinya. Jadi hajinya tetap diselesaikan sampai kambing. Jadi ini sebenarnya nanti kasusnya secara khusus seperti muhsor ya. Seperti muhsor. Muhsor itu orang yang tidak bisa melanjutkan ibadah haji karena suatu sebab, maka dia kewajibannya adalah menyembelih seekor kambing seperti yang terjadi di masa Rasulullah dalam Sulhul Hudaybiyah. Kemudian yang ini intinya tadi ada larangan-larangan dengan konsekuensi yang berbeda-beda ya. Ada larangan yang konsekuensinya adalah membayar dam, ada larangan yang konsekuensinya tidak ada konsekuensi apapun kecuali batalnya akad nikah, dan ada larangan yang bisa merusak ibadah haji tetapi kemudian haji tetap wajib dilanjutkan. Dari rusaknya atau dari larangan yang dilakukan oleh seseorang yang berangkat haji. Ya, yang pertama adalah dia wajib membayar fidyah saja atau membayar dam saja. Yang kedua tidak wajib apapun tapi tidak sah akad nikahnya. Dan yang ketiga dia harus mengqadha ibadah hajinya